Nama Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi masuk dalam daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial Kemensos. Foto daftar yang memperlihatkan nama orang nomor 2 di Kota Tegal itu, tersebar di media sosial WhatsApp. Saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, terkejut dan heran mengapa ada namanya. Tetapi setelah dicek, ternyata benar namanya memang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Jumadi mengatakan, pendataan data penerima bantuan pastinya melalui proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut bahkan mulainya dari tingkat yang paling bawah, rukun tangga RT dan RW. Lalu naik ke tingkat selanjutnya kelurahan, kecamatan, hingga dinsos. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan validasi lagi di tingkat wali kota dan pemerintah provinsi. Barulah data tersebut bisa masuk ke pusat di Kemensos. Menurut Jumadi, kesalahan bisa terjadi karena dua penyebab. Pertama ada human error, atau kesalahan manusia. Kedua bisa jadi pada sistemnya, ada kesalahan saat memasukkan data. Setelah mendapat kabar tersebut, Jumadi mengatakan, ia langsung memanggil Dinsos untuk mengklarifikasi. Ternyata benar, namanya sudah tercantum sejak November tahun 2021. Iya, saya kemarin mendapat informasi itu. Jadi pas saya ada acara di Bandung, acara Purwakarta, kemudian saya mendapat dari teman-teman media seperti Mas Haikal dan Lilis kalau nggak salah. Terus dia nanya, saya bilang ya udah nanti coba saya cek hari Senin itu kan, dan betul. Pas saya cek di aplikasi Jessica itu saya terdaftar di sana. Artinya saya salah satu yang akan mendapatkan dana DTKS gitu kan, bantuan DTKS, dan itu terkonfirmasi karena saya melihat di aplikasi kan bisa kita lihat. Jadi betul saya masuk di dalam DTKS itu kan ya. Tidak ada satu orang pun yang mendata saya untuk mendapatkan masuk dalam daftar DTKS ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ini memang kalau menurut saya, ya kan, saya hanya satu malam tadi malam saya coba melihat aplikasi gitu kan, kelihatannya memang ada kesalahan. Yang pertama yang menurut saya nih ya, analisa saya, yang pertama manusianya, humannya, pasti human error. Yang kedua sistem. Jadi dua hal itu saja menurut saya. Jadi mungkin ada kesalahan input, itu yang pertama. Yang kedua, sistemnya yang salah. Kenapa? Sistem tidak bisa mengecek atau melihat siapakah si orang yang mendaftarkan ini gitu. Jadi ini yang jadi problem buat kita. Tahun lalu juga saya sempat melihat dana data DTKS waktu awal-awal pandemi itu kan sama juga kan. Banyak orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan, sementara yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Nah, sekarang lucu kan, saya sebagai wakil wali kota masuk dalam data DTKS dan terkonfirmasi karena tadi malam saya cek sendiri itu kan. Artinya pasti ada kesalahan manusia dan mungkin kesalahan sistem. Yang mudah pasti kesalahan manusia. Ini kita harus melihat dulu flow-nya itu adalah harusnya kalau saya lihat flow DTKS itu adalah warga mendaftarkan diri kepada RT atau RW setempat untuk dimasukkan dalam DTKS gitu kan. Jadi warga harus masuk meminta kepada RT, kemudian dari RT ke lurah atau ke kepala desa kalau di desa ya. Setelah itu baru ke kecamatan, setelah kecamatan baru ke bupati atau wali kota. Artinya wali kota dan bupati harus tahu tentang data-data yang kira-kira akan masuk ke dalam DTKS. Itu melalui dinas sosial. Flow-nya begitu. Setelah itu wali kota, bupati memberikan informasi ini kepada gubernur, pass through kepada pemerintah pusat, kementerian. Artinya alurnya flow-nya seperti itu. Jadi kan ada yang lucu gitu kan. Dari sini kita bisa melihat berarti ada kesalahan sistem dan kesalahan manusianya, kira-kira begitu. Nah, ini untuk koreksi untuk kita semua. Menjalankan pemerintahan itu tentu saja harus good governance-nya harus benar-benar, terutama dalam masalah kemiskinan. Ini penting, ini saya sampaikan juga. Jadi ini menurut saya ada blessing in disguise dalam kasus saya ini, berarti harus menjadi perhatian khusus di semua pihak, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat dalam mengkonfirmasi data DTKS. Kira-kira Kepala Dinsos Kota Tegal, Bajari mengatakan,
Dinsos tidak pernah mengusulkan nama Wakil Wali Kota Tegal sebagai penerima bantuan sosial Kemensos. Ia mengatakan, secara manual memang pernah tertulis. Tetapi setelah verifikasi sudah dicoret. Pihaknya pun akan sesegera mungkin menanyakan dan mengklarifikasi terkait persoalan tersebut kepada Kemensos. Verifikasi kami Dinas Sosial tidak pernah mengusulkan nama Pak Jumadi. Jadi untuk itu kita mungkin akan menanyakan klarifikasi kepada Kementerian Sosial kalau nama itu bisa masuk. Pokoknya di situ aja. Jadi supaya kita di antara kita tidak ada yang saling menyalahkan.